Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan tentang binary exponentiation. Kami terdiri dari Ahmad Zainuddin Syahizan, saya sendiri yaitu 1924 10 244. Kemudian ada Pandi Maulana Pangestu 1924 10 256 dan juga Yoga Firdaus Fatika 1924 10 284. Pada kesempatan hari ini kami akan membahas tentang yaitu yang pertama yaitu pembahasan strategi problem solving, transform and conquer. Kemudian ada pembahasan cara kerja algoritma binary exponentiation. Ada juga pembahasan coding dan running program dari algoritma tersebut. Dan juga pembahasan hubungan antara algoritma binary exponentiation dengan strategi problem solving, transform and conquer. Dan yang terakhir yaitu pembahasan analisa waktu algoritma dan efisiensi dari algoritma tersebut. Yang pertama yaitu pembahasan strategi problem solving, transform and conquer. Yaitu apa itu transform and conquer? Yaitu teknik di mana kita akan merancang sebuah algoritma yang sebelumnya adalah kasus yang algoritma yang membutuhkan waktu atau belum terlalu efisien, kita akan merubah menjadi efisien yang menentukan solusi tersebut dari sebuah kasus baru tersebut. Kemudian langkah dari problem instant yaitu alurnya ada problem instant, kemudian akan diubah menjadi simple instant atau menjadi sebuah representation baru atau menjadi another problem instant seperti itu. Dan apabila sudah diputuskan dari salah satu dari ketiga tersebut akan kita jadikan sebagai solusi. Ketiga variasi utama yang membedakan dari transport tersebut untuk setiap kasus yaitu instant simplification, yaitu adalah menyederhanakan kasus ke dalam bentuk yang lebih sederhana agar kita mudah menyelesaikan dari program tersebut. Kemudian representation change, yaitu mengubah representasi kasus ke dalam bentuk representasi yang lebih sederhana agar lebih efisien. Kemudian problem reduction, mengubah ukuran problem ke dalam ukuran problem yang lebih mudah untuk diselesaikan. Jadi apabila yang terakhir ini yaitu apabila suatu permasalahan itu adalah dalam lingkup yang ukuran besar, maka kita akan mengecilkan sehingga lebih efisien dan lebih cepat untuk dijalankan. Pembahasan cara kerja algoritma binary eksponensial. Algoritma left-right binary eksponensial. Tujuan dari algoritma ini untuk mencari perpangkatan dari inputan A dengan menggunakan left to right binary eksponensial. Jadi algoritma ini mencari bilangan A pangkat n dengan binary. Inputannya merupakan A yang berupa angka dan B yang berupa panjang dari len B itu, yaitu B I besar sampai ke B0, di mana B itu merupakan bilangan bulat positif. Outputnya adalah hasil dari A pangkat N. Jadi produk sama dengan A. For I in I besar min 1 sampai ke 0, lakukan produk sama dengan produk kali produk. Jika B indeks I sama dengan 1, produk sama dengan produk kali A. Jika looping telah selesai, maka return produk. Pembahasan coding dan running program. Di sini ada berupa inputan A, yaitu base case dari algoritma ini, dan yang kedua C merupakan pangkat. B ini mengkonvert bilangan C menjadi binary, lalu B ini di reverse dengan menggunakan kode ini. Total sama dengan A. For I in range len B panjang B kurangi 2 sampai ke min 1, perubahan nilainya min 1.
Jadi total sama dengan total kali total. Jika B indeks ke I sama dengan 1, maka total sama dengan total kali A. Jadi seperti ini. Oke, jadi di sini saya akan membahas pembahasan hubungan antara algoritma binary exponentiation dengan strategi problem solving, transform and conquer. Pertama, kenapa algoritma binary exponentiation dapat disebut sebagai salah satu algoritma yang menggunakan strategi transform and conquer? Itu karena algoritma ini mengubah suatu masalah atau instan, yaitu eksponensial yang standar atau yang biasa, menjadi sebuah instan baru, yaitu berupa eksponensial biner, yang dimana dalam pengaplikasiannya eksponensial yang standar akan mengalihkan terus sebanyak nilai pangkat tanpa membagi masalah atau perpangkatan tersebut ke dalam permasalahan yang lebih kecil agar efektif dalam pengerjaannya. Kemudian untuk contohnya itu ada ya, sebuah bilangan A pangkat 13. Nah, jika dengan cara biasa yaitu mengalihkan A dengan alinnya hingga 13 kali, nah itu yaitu totalnya sama dengan A kali A hingga 13 kali. Untuk binary exponentiation itu apa ya? Dirubah pakai metode binary exponentiation yang akan menjadi seperti di bawah ini. Nah, akan sedikit saya jelaskan ya. Jadi seperti yang sebelumnya yang dijelaskan oleh saudara Yoga, itu untuk algoritma ini mengubah dari pangkatnya ini, n-nya ini dirubah menjadi sebuah bilangan biner. Sebagai contoh, sebagai ini di gambar ini ada A pangkat 13, dimana 13 ini kalau dijadikan sebuah bilangan biner itu 1101. Nah, kemudian itu dijadikan inputan yaitu bn-nya itu tadi, terus masuk ke ini, ke algoritma ini ya, produk sama dengan A-nya itu ya, itu A tadi, inputan A, sebuah angka positif integer, lalu masuk ke sebuah looping, dimana loopingnya ini menggunakan panjang dari sebuah array B itu tadi, inputan 1101 itu tadi. Kemudian panjangnya itu berapa? Kita lihat panjangnya ini adalah 4, itu dikurangi 1 jadi 3. Jadi loopingnya di sini ada 3 kali. For i in range of L-1 hingga 0, dimana 0 ini hingga selesai tadi. Itu lakukan produk sama dengan produk kali produk, dimana produk ini dikuadratkan. Kemudian jika B indeks I itu 1, produknya itu nanti dikalikan dengan A, jadi produk sama dengan produk kali A. Jika loopingnya sudah selesai, itu nanti di return produk. Nah, dilihat dari sini bisa dilihat ya, dimana binary digits of n yaitu 1101 itu dari awal produk. Jadi ini yang satu yang pertama A biasa ini, A yang tanpa pangkat itu produk. Kemudian lanjut ke looping yang pertama yaitu produk sama dengan produk kali produk, masuk ke looping yang ini. Jadi A pangkat 2 itu hasil dari hasil dari yang ini, produk sama dengan produk kali produk, yaitu dikuadratkan. Kemudian karena syaratnya terpenuhi yaitu B indeks I sama dengan 1 yaitu yang ini, maka produk yang tadi itu yang A kuadrat tadi maka akan dikalikan dengan A, sehingga hasilnya itu A pangkat 3. Kemudian lanjut ke iterasi yang selanjutnya yaitu iterasi kedua, yaitu dari tadi 3 terus kemudian 3 kemudian 2 terus ini lanjut ke ini ya, ini tadi produk sama dengan produk kali produk. Artinya apa? Produknya itu tadi dikuadratkan. Karena syaratnya tidak terpenuhi, maka dilewati, lanjut ke iterasi kedua selanjutnya, yaitu iterasi terakhir, yaitu produk sama dengan produk kali produk. Jadi A pangkat 6 hasil dari iterasi selanjutnya yang sebelumnya, iterasi yang sebelumnya itu dikuadratkan, yaitu A pangkat 6 dikuadratkan, hasilnya A pangkat 12. Setelah itu karena syarat ini B indeks I nya terpenuhi, maka produknya sebelumnya yaitu A pangkat 12 dikalikan dengan A, yaitu menjadi A pangkat 13. Karena loopingnya telah selesai, maka return produknya berapa? A pangkat 13, seperti itu. Oke, jadi
Hingga dapat disimpulkan bahwa algoritma binary exponentiation menggunakan strategi problem solving, transform, and conquer, yaitu mengubah dari eksponensial biasa atau yang standar jadi sebuah operasi biner yang lebih simpel dan efektif, yaitu dirubah. Jadi kayak eksponensial biasa itu dijadikan sebuah eksponensial biner, jadi dipecah-pecah dulu atau dibuat simpel menjadi sebuah instan yang baru atau permasalahan yang baru yang sekiranya lebih bisa diterima dan lebih mudah untuk dijadikan sebuah solusi. Nah, itu masuk ke to conquer, yaitu menyelesaikan sebuah solusi yang sudah di to transform tadi tadi. Seperti itu. Oke, lanjut selanjutnya. Pembahasan analisa waktu algoritma dan efisiensi algoritma. Menentukan basic operation. Basic operation-nya ialah I sama dengan L-1. Kemudian menentukan rumus sigma Cn sama dengan sigma N I sama dengan 1. Kemudian menyelesaikan rumus sigma untuk menentukan banyaknya eksekusi basic operation Cn sama dengan N. Untuk ukuran input berukuran N, basic operation-nya dilakukan N kali. Hingga didapatkan estimasi waktu running algoritma dengan rumus Tn sama dengan COP kali Cn. Jika sekali eksekusi loop membutuhkan waktu sebanyak T, maka untuk menghitung AN akan membutuhkan waktu N kali T. T sama dengan L, maka Tn sama dengan N. Tn bagian dari omega Gn, Tn lebih dari sama dengan Cgn. Kemudian N bagian dari omega N, dan selanjutnya N lebih dari sama dengan N. Terima kasih, itulah presentasi dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.